Silakan Lorenzo dipimpin untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silakan. Mari teman-teman kita Tuhan, tolong berkati kami agar pandai dalam Zoom ini dapat menjawab dengan mudah semua pertanyaan yang diberikan oleh Pak Danang Tuhan. Tolong berikan kepintaran juga, walaupun untuk yang tidak Zoom, berikan kepintaran Tuhan, dan tolong berikan pemahaman yang baik agar kita dapat memasukkan ilmu-ilmu yang baik ke dalam otak kita, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Terima kasih Lorenzo sudah memimpin dalam berdoa pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ini baru 12 peserta, semoga yang lainnya nanti segera menyusul biar bisa menyesuaikan apa materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya, begitu. Pada hari ini nanti saya akan mengulang kembali kaitannya dengan muatan matematika yang kemarin, yaitu FPB dan KPK, karena Pak Danang rasa ada beberapa yang masih belum begitu menguasai FPB dan KPK. Setelah itu nanti kita juga akan membahas tentang apa saja kegiatanmu pada hari ini nanti, kaitannya tentang pembelajaran tema yang ke-6. Begitu. Bagaimana, sudah siap semua ya? Disiapkan bukunya, buku tulis, kemudian buku tema, buku muatan matematika, semuanya disiapkan ya. Oke. Sudah? Nah, kita awali ya. Kita awali. Oke. Jadi kemarin itu kalian sudah belajar tentang FPB dan KPK. Kira-kira saya tanya terlebih dahulu, kesulitannya pada bagian yang mana? Apakah ya sudah bisa? Sudah. Ya, karena kemarin beberapa yang mengirimkan jawaban itu langsung jawabannya, jadi caranya tidak diberikan. Jadi Pak Danang apa itu mengeceknya ini dapatnya dari mana, itu kan belum bisa diketahui. Maka kita akan ulangi kembali ya. Kita ulang kembali kaitannya FPB dan KPK. Kalau ada dua bilangan ya, misalnya bilangan 32. Ya, 32. Nah, ada dua bilangan 32 dan 48. 48. Nah, bagaimana? Pertama kita mencari apa dulu? KPK. Bukan. Sebelum kita masuk ke KPK atau PB, kita ini mencari apa dulu? Kayak faktorisasi. Ya faktorisasi primanya. Kita bisa membuat dengan pohon faktor ya. Gitu ya. Nah, kita coba terlebih dahulu dari angka 32 ya. Dari angka 32 ini saya tanya satu persatu. Mulai dari Jevon. Halo Jevon. Ada. Ryu, selamat pagi Ryu.
Selamat pagi Pak Tenang. Ya, bisa dilihat ya di layar. Di sini ada angka berapa, Ryu? 2. Angka 2, betul. Kemudian selanjutnya Jasinda, di sini ada angka berapa? 16 Pak. 16, betul, 16. Lorenzo, ada angka berapa lagi? 2. Angka 2. Kevas, udah ada, di mana nih Kevas? Jocelyn, halo Kevas, Kevas dulu. Di sini ada angka berapa? Di sini ada angka berapa Kevas? Di sini. Halo? Kevas. Ya, ada angka berapa Kevas? Putih semua Pak. Itu semua? Belum Pak, anu layar. berarti. Jocelyn, ada angka berapa di sini? 8 Pak. Angka 8, betul. Selanjutnya lagi. Apa lagi? Farah. Ada angka berapa, Farah? Angka? 2 Pak. 2. Selin, ada angka berapa? Selin? Halo, Selin? 4 Pak. Ada angka 4. Ya. Arsen, ada angka berapa Arsen? 2. 2. Kemudian 2. besarnya 2 lagi Pak. 2 Pak. 2 lagi. Ya. Berarti faktorisasi prima dari 32 berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 3. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Jadi 2 pangkat 5. Wah, ini 5-nya kecil ya, jangan besar-besar. Sekarang yang 48. Kita coba. Selamat pagi, Ane. Pagi Pak. Ya, di sini ada angka berapa ya, Ane ya? 24 Pak. Loh, 24 masa? Di sini. Ini anu apa itu pohon faktor. Kemarin sudah kita bahas. Angka berapa? 2 Pak. Wah, betul. 2 Pak. 2. Angka 2. 2. Joseph, di sini ada angka berapa, Joseph? Enggak. Aduh. Bentar Pak. Bentar. 4. Bentar Pak, masih pikir Pak. Soalnya bingung. Bingung ya. Udah Stefan, di sini angka berapa, Stefan? 24. 24. Ya, 24 betul. Jadi ceritanya kan ini 48 dibagi 2 hasilnya 24. Selamat pagi Osa. Pagi Pak. Nah, di sini ada angka berapa Osa? 2. 2, betul. Terus pagi Bintang. Pagi Pak. Ya, di sini ada angka berapa Bintang? 12. Hah? 12. 12. Ya. Pagi Ita. Pagi. Nah, ada angka berapa Ita di sini? Berapa? 2. Hah? 2. 2. Ya. Selamat pagi. Siapa lagi nih yang belum saya panggil ini? Abel.
Ya, Pak. Ya, ada angka berapa di sini, Abel? 6, betul. 6. Selamat pagi, Arsan. Arsan sudah tadi ya? Halo, Pak. Ya, di sini ada angka berapa, Arsan? 2 kali 3, Pak. 2. Betul. Itu 3. Terus lagi ya. Lagi Jasinda, di sini ada angka berapa? Di sini 3, Pak. 3. Selin? Halo Selin? Duh, sinyalnya hilang. Ada angka berapa Selin di sini? Kok enggak dengar suaranya? Para? Ada angka berapa? Ya, Pak. Ada angka berapa, Van? 3, betul. 2? 3. Iya, Pak. Nah, berarti sudah habis ya. Karena apa ini? Karena 3 itu termasuk apa kemarin? Bilangan prima. Bilangan prima. Maka sudah tidak bisa dibagi lagi, ya kan? Berarti ini bisa ditulis atau nanti jika kamu bingung ini tidak ditulis juga tidak apa-apa ya. Nah, berarti faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. 4 kali 3. Betul sekali. Berapa? Kita baru menentukan berapa KPK-nya dan berapa FPB-nya. FPB. Ya. FPB-nya. Ya. Ini ya. Ini kalau pakai anonymous ini pelan-pelan nulisnya susah. Selanjutnya, sekarang KPK-nya berapa? Ada yang tahu KPK-nya angka berapa saja? Pangkat 5. 2 pangkat 5. Kali 3. Kali berapa? Kali 3. Kali 3. Betul sekali. 2 pangkat 5 berapa? 10. 2 pangkat 5, 10. Itu 2 kali 5. Berapa? 32. 32. Kali 3. Berapa? Silakan dihitung. 96. 6. Wah, pintar semua. Berarti KPK-nya 96. Pintar. Sekarang FPB-nya. FPB-nya berapa? 3. Angka berapa? 3. 3. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, betul. Jadi perbedaannya ini ya, kalau KPK, kalau ada angka yang sama, pilih salah satu dengan pangkat yang paling besar. Terus kalau tidak ada temannya, masukkan saja angka ini. Gitu. Kalau FPB itu, kalau tidak ada temannya, tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya yang ada saja, pilih yang paling kecil, yaitu pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa toh? 16. 2 pangkat 4 itu sama juga 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi
8. 8 kali 2 16 begitu. Pak Danang, Ya. izin ke toilet. Oh ya, begitu. Nanti di classroommu itu ada tugas ya. Ada tugas, nanti kamu mencari FPB dan KPK dari angka ini 9 dan 12. Kemudian mencari 12 dan 18. Nanti saya tuliskan di classroom-nya. Ya, Pak, ya. Ini 20 dan 30. Begini ya. Jadi nanti untuk tugas hari ini nanti ada 3 tugas untuk muatan matematika saja loh ya. Mencari FPB dan KPK dari bilangan ini. Caranya tidak boleh langsung jawabannya, tetapi harus ada caranya. Ya, harus ada caranya. Bukunya diorek-orek di buku anunya enggak apa. Pakai cara seperti ini ya. Jangan langsung ini sama dengan KPK. Bentar-bentar ya. Sama dengan KPK misalnya langsung berapa begitu jangan, tapi harus ada caranya. Begitu. Jelas ya? Ya, Lindsay, silakan. Pertanyaannya apa? Aku baru masuk, Pak. Oh, baru masuk. Ya. Gimana, Lindsay? Tadi ada gangguan. Oh, tadi ada gangguan ya, enggak apa. Ini bisa melihat ya share screen-nya. Ya. Jadi itu untuk muatan matematika nanti kita belajar kembali KPK dan FPB ini ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar penerapannya. Jadi soalnya bukan hanya angka saja, tetapi ada soal ceritanya. Misalnya Danu berenang 3 hari sekali, Lani berenang 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama? Itu namanya soal cerita. Tapi tidak hari ini, nanti di selanjutnya kita pelan-pelan saja karena biasanya pada muatan ini itu banyak yang mengalami kesulitan gitu ya. Gitu. Ada yang tanyakan tentang ini? Silahkan. Tidak ada? Ya. Yes. Silahkan, Lindsay. Apa? Itu yang KPK dikerjain di buku tulis. Ya, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing dengan menggunakan cara. Jadi ada caranya. Tidak langsung jawabannya ya. Begitu. Ada lagi yang tanyakan? Tidak. Ada lagi? Tidak. Oh, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, silakan disiapkan tema 6-nya. Buku tema 6-nya disiapkan. Ya. Buku tema 6. Sudah? Nah. Nah. Silakan dilihat halaman Oh ya, saya share screen dulu. Sambil nunggu share screen, kamu bisa melihat di halaman bentar. Kelas 4. Halaman Halaman 62.
Bukan. 73. Pembelajaran 2. Ya. Ya. Sebelum itu, kemarin kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan binatang. 73 ya, Pak. Hah? Tentang pertumbuhan binatang, ya kan? Halaman 73, Pak. 73. Iya. Kemarin kalian Ya. belajar tentang pertumbuhan binatang. Pertumbuhan binatang itu ada yang mengalami namanya apa? Metamorfosis, dan ada yang tidak mengalami metamorfosis, ya kan? Nah, binatang yang mengalami metamorfosis itu maksudnya apa toh? Metamorfosis itu ada yang tahu? Pembangbiakan hewan. Pembangbiakan hewan. Yang tahu metamorfosis adalah Perubahan. nah itu perubahan apa itu? Tadi siapa tadi? Aku, Pak. Ya, Bentuk. perubahan bentuk, betul sekali. Perubahan bentuk hewan ketika dia baru lahir atau menetas dengan ketika dia dewasa, berubah bentuknya. Itu mengalami metamorfosis. Sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis itu bentuknya tidak berubah, hanya bertambah besar. Contohnya kambing, ya toh. Kambing itu ketika masih baru lahir, ya toh, itu dia ya punya kaki 4 gitu. Ketika dewasa ya kakinya tetap 4, maka tidak mengalami perubahan, hanya dia bertambah besar. Nah, sedangkan mengalami metamorfosis itu mengalami perubahan. Kemarin sudah Pak Danang jelaskan. Perubahannya ada yang total 100% berubah, ada yang hanya sebagian. Maka dikatakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu berarti 100% berubah, nggak sama persis. Kalau tidak sempurna itu ada perubahan sedikit-sedikit saja. Itu yang kemarin. Sekarang kita masuk pada tema hari ini, pembelajaran yang kedua. Screen-nya bisa dilihat? Bisa. Ya, Bisa, Pak. aduh ini error ini. Ya, Pak, error. Di punyaanku apa suaranya kadang-kadang putus-putus, Pak. Iya, iya. Sama. Sama Iya, ya. Pak. Tapi Ya inilah kendala ketika kita bertemu di Zoom. Maka berdoa semoga kita segera masuk sehingga enggak kesulitan dalam belajar seperti saat ini ya. Atau Nah, enggak di video aja, Pak. Video, Pak. Dikirimnya di itu. Classroom. Enggak di Chat. ya itu Ya. boleh di Ada yang YouTube. Dilihat di halaman 73 ya. Berapa? Pak. Ya, Sudah ya, ketemu ya. ya. Di Sudah. sini ada beberapa profesi lagi. Ini apa ini? Profesi Ya. apa? Lukis. Lukis. Dua profesinya? Tidak tahu. Aktor. Tahu. Oh, sutradara. Betul. Sutradara ya. Ini bukan penjual sepatu di pasar, itu bukannya pakai mic, bukan. Sutradara. Ini penari. Ini Pesulap. oh ya, bukan penjual kelinci ya, ini pesulap. Jadi Pesulap juga itu, Pak. ada Ini profesi yang berkaitan tentang ini adalah karya seni ya, termasuk seni. Menggambar itu karya seni. Sutradara itu juga termasuk karya seni. Apa karya yang dihasilkan?
film. Penari juga begitu. Karena seni hiburan. Sulap itu juga termasuk karya seni ya. Mengapa? Karena dapat menghibur penonton. Penonton dapat terkagum-kagum. Ini ya ini karya seni, bukan apa itu. Waduh, ini tinggal berapa menit ini? Nah itu. Nah, ada beberapa profesi ya. Nah, selanjutnya lihat, nanti silakan dibaca ya. Dibaca kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Kamu nanti kegiatanmu adalah membaca. Kira-kira apa itu tarian gandrung itu tarian apa toh? Terus kemudian bagaimana asal usulnya, terus perannya apa dalam melawan penjajah. Di sini ada semua. Silakan nanti dibaca di rumah. Kita tidak membaca di Zoom ini ya, biar kamu nanti aktif dalam membaca di rumah. Setelah itu, kamu mengerjakan nanti halaman ini nomor 1 sampai dengan nomor 4 saja. Ini nanti saya catatkan di classroom-nya. 1, 2, 3, 4. Yang 5-nya tidak perlu ya. Yang 5-nya ini coba lakukan beberapa gerakan tarian ini nanti dulu saja, tidak perlu dikerjakan gitu. Nah, selanjutnya setelah itu, nah di bawahnya itu ada nih puisi penari karya Has Cahyo Trilion Laksono. Wah, namanya ini adalah karyanya ya. Nah, kamu nanti silakan dibaca puisinya. Kemudian Joseph Jivon, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Kamu membaca, kemudian ada pertanyaan. Silakan dijawab nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya. Ya, Pak. Nomor 5-nya tidak juga. Jadi tidak perlu dikerjakan lagi. Nih ya. Nih. Itu kaitannya tentang tema. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ya? Jadi ada itu tadi. Kemudian yang terakhir nanti di halaman selanjutnya itu ada bacaan, itu silakan dibaca. Intinya adalah kamu harus semangat dalam membaca ya. Nih, lihat. Nih manfaat makhluk hidup dibaca. Sebagai apa saja atau manfaatnya? Oh, makhluk hidup itu sebagai sumber bahan pangan. Ya. Jadi manusia itu membutuhkan makanan, itu ya makhluk hidup sebagai sumber bahan pangan ini. Kemudian sebagai sandang atau pakaian, kita butuh pakaian, itu juga dari makhluk hidup, dari tumbuhan. Kemudian untuk peralatan rumah tangga, misalnya kayu itu. Kemudian untuk kesehatan ada tumbuhan-tumbuhan yang berguna untuk kesehatan. Dari bacaan-bacaan itu nanti kamu mengerjakan halaman 80 dan 81, yaitu kaitannya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi nomor 1 ini, 2, 3, 4, dan 5. Itu kegiatan kalian untuk hari ini.
Mungkin silahkan ditanyakan. Silahkan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ada, Nang. Ya. 80 dan 81 itu nomor berapa saja, Pak? Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Limon, jangan. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu di halaman 80 dan 81. Begitu. Jadi ada 2. Yang pertama nanti kamu belajar tentang muatan matematika EPP dan KPK. Yang kedua ada dari tema tersebut. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Ya, Jasinda. Pak, halaman 78, tema itu yang nggak, Pak? Halaman 78. Ya. Oh, enggak. Dibaca saja. Dibaca saja. Silakan dibaca saja ya. Itu. Ada lagi? Nah, kemudian ada tambahan informasi. Jadi minggu kemarin itu Pak Danang membuatkan grup di namanya Telegram. Grup di Telegram. Tujuannya untuk apa? Jadi Telegram itu sebenarnya lebih memudahkan kalian dalam berkomunikasi dan mengirimkan, misalnya di Classroom. Saat ini kalau kalian mengirimkan audio atau video saja di Classroom itu susah toh, sulit kan? Nah, itu misalnya kesulitan, jadi ada beberapa yang kesulitan itu mengirimkan tugasnya, itu bisa dikirimkan di Telegram. Bisa dikirimkan di Telegram. Di WA itu sebenarnya juga bisa. Misalnya kalian mengirimkan foto di WA itu juga bisa sebenarnya, tetapi terkadang ketika sampai di HP-nya Pak Danang itu kualitasnya berubah, gambarnya kurang jelas begitu. Tapi kalau di Telegram itu gambarnya utuh, bisa jelas dan lebih mudah mengunduhnya. Jadi tidak perlu di-download dahulu, Pak Danang sudah bisa membuka, sudah bisa melihat. Jadi nanti misalnya kalian kesulitan mengirimkan tugas di Classroom, itu bisa lewat Telegram itu ya, bisa via WA langsung secara Pak Danang, jangan di grup. Nanti kalau di grup ketumpuk-tumpuk dengan temannya nanti kesulitan gitu ya. Misalnya di Classroom-nya kesulitan gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Selin, tanya. Itu ayam jagonya siapa itu? Evas, ada yang tanyakan? No, my friend. Ya, jadi itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini karena durasi waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Wah, silakan Arsen dipimpin untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini telah diberikan kelancaran buat Zoom pagi hari ini, juga bisa berjalan dengan lancar, juga baik-baik saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mengakhiri Zoom pagi hari ini. Tolong berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dalam Kristus. Amin. Ya,
Terima kasih Arsan mimpin doa. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Silahkan dilihat di classroom-nya ya. Terima kasih. Selamat belajar. Dilihat di classroom-nya. Ya. Dadah semuanya. Terima kasih. Nanti ketemu lagi kira-kira hari Jumat.